Islam di Madinah. Dalam dakwah di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat tidak pernah mengeluh rasa lelah dan putus asa. Di Madinah, dakwah yang ditunjukkan kepada umat Islam atau yang telah masuk Islam yaitu memfokuskan mereka untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual yang dianjurkan atau diwajibkan dalam agama. Sedangkan untuk kepada orang-orang yang belum masuk Islam, mereka mendakwahi agar menjadikan mereka bersedia menerima agama Islam sebagai agama mereka. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tersebut memiliki fungsi antara lain pertama, pembinaan umat Islam dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Kedua, belajar agama Islam dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, sebagai tempat penyambung silaturahmi antara kaum muslim. Yang keempat, untuk sarana sosial. Yang kelima, untuk tempat musyawarah. Dan yang keenam, untuk menyusun strategi perang. Di Madinah, Nabi Muhammad juga menyatukan sebuah kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk saling membantu. Di dekat Masjid Nabawi, Nabi Muhammad juga membangun sebuah pasar yang dimana sistem perekonomian itu merujuk kepada sistem perekonomian Islam, yaitu sistem yang jauh dari kata riba dan serakah, sehingga masyarakat Madinah mau menerima sistem perekonomian tersebut. Di Madinah, Nabi Muhammad berunding dengan orang-orang muslim dan non-muslim untuk membahas tentang undang-undang yang dapat digunakan dasar toleransi beragama yang disebut dengan Piagam Madinah. Adapun isinya yaitu pertama, bidang politik, yaitu menyelesaikan masalah beragama berdasarkan musyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua, bidang sosial, yaitu setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap keamanan negara Madinah. Yang ketiga, bidang perniagaan, yaitu undang-undang Islam dilaksanakan menyeluruh untuk masyarakat yang tinggal di Madinah. Yang keempat, bidang ekonomi, semua masyarakat diperbolehkan melakukan perniagaan dengan menjauhi riba. Yang kelima, bidang pertahanan, setiap rakyat yang memiliki tanggung jawab atas keamanan negara dari ancaman musuh luar. Kemudian kedudukan kaum Yahudi di Madinah, yaitu mereka memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam hidupnya di Madinah. Perjanjian Hudaibiyah diawali dengan berita bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslim Madinah melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan 1.000 orang Madinah. Namun orang Quraisy Mekah itu tidak percaya dan menghadang keberangkatan Nabi untuk menuju ke Mekah. Namun Nabi menghindari hal tersebut karena tidak ingin terjadi peperangan, sehingga Nabi Muhammad mencari jalan lain, yaitu mengitari pegunungan, dan kaum muslim itu berhentilah mereka di daerah Hudaibiyah untuk beristirahat. Kemudian Nabi mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menemui pemuka Quraisy untuk berunding tentang perjalanannya. Hasil perundingan itu menghasilkan bahwa hanya sahabat Utsman yang boleh melaksanakan umroh di Makkah. Karena kaum Quraisy sudah mulai percaya, otomatis kaum Quraisy mengutus untuk melakukan perundingan dengan kaum muslim, di mana kaum Quraisy mengutus Suhail ibnu Umar, sedangkan perwakilan dari muslim yaitu Nabi Muhammad yang didampingi Ali bin Abi Thalib untuk melakukan perundingan di daerah tersebut. Dan hasil perjanjiannya yaitu pertama, genjatan senjata Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Kedua, warga Mekah yang menyeberangi ke Madinah tanpa izin maka harus dikembalikan ke Mekah. Ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak bisa kembali ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah bebas memilih sekutu. Yang kelima, Nabi Muhammad dan pengikutnya harus kembali ke Madinah dan boleh kembali lagi untuk melaksanakan umroh, yaitu 1 tahun setelah perjanjian ini dibuat. Nah, perjanjian inilah yang dinamakan dengan perjanjian Hudaibiyah.
Kaum muslim ini merasa perjanjian Hudaibiyah ini sangat memberatkan dan tidak sangat berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, perjanjian tersebut membawa dampak positif bagi perjuangan agama Islam.